Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang Allah muliakan, monggo sareng-sareng kita wiwiti pengaosan ing dalu menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di kesempatan pekan ini kita kembali ketemu. Sedikit perubahan jadwal, insya Allah tidak merubah semangat kita dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang nanti bakal disampaikan, dan Allah mudahkan kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Terakhir kita sampai mana, Bu? Pak? Waktu yang dilarang sholat ya. Baik. Kita akan pulang sejenak sembari menambah beberapa maklumat yang barangkali belum sempat ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Pasal pembahasan 5 waktu yang dimana tidak boleh sholat di dalam waktu tersebut kecuali sholat yang mempunyai sebab. Yang pertama, ba'da sholatis subhi hatta tatlu'asy syamsu. Waktu yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Maka ini subjektif ya, bukan dari sisi waktunya, tapi dari siapa yang melaksanakannya. Maksudnya ketika seseorang kemudian sholat subuhnya jam 5, ya berarti seseorang itu tidak boleh melakukan sholat setelahnya. Bukan definisinya kemudian misal di masjid selesai sholat jamaah jam 4:30, berarti setelah sholat subuh tidak boleh sholat karena mungkin ada yang terlambat atau bangunnya kesiangan, habis itu sudah selesai sholatnya, tidak sholat lagi. Bukan seperti itu maksudnya, tapi tergantung pribadi masing-masing melaksanakan sholatnya. Baik. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Posisi ketika matahari terbit sampai sempurna terbitnya ditandai dengan sedikitnya juga sampai waktu naik matahari itu setara dengan 1 tombak. Ya, maksudnya setelah terbit kemudian sudah bergeser dari waktu terbitnya. Nah, ini kalau dulu disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu waktunya ya ketika anak-anak unta merasa kepanasan. Tapi kalau di kita kan nggak relate itu. Bahkan hari-hari kita sampai jam 9 aja masih terasa dingin gitu kan. Terus kayak mana? Ya mungkin kalau jenengan bisa lihat kondisi di luar, lihat ketika posisi terbit, jenengan kasih space waktu dulu sampai benar-benar bergeser itu posisi matahari meninggi. Atau mungkin kalau patokan jam, nah itu ya kurang lebih ya, ini nanti juga menyesuaikan juga. Misal waktu dari terbit jenengan tambahlah 15-20 menit setelah itu. Atau kalau istilah yang dikenal syuruk gitu ya,
ketika matahari terbit jenengan tambahkan dulu beberapa menit. Lebih amannya ya jangan cuma 5 menit 10 menit, mungkin dilebihkan 15 sampai 20 menit. Tapi lebih yakinnya lagi cek di luar ketika sudah naik matahari, berarti sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat. Ini masjid ini ada waktu syuruknya enggak Pak? Ada ya? Enggak ada. Oh ya sudah. Ya itu maksudnya terbit. Ya waktu terbit atau ya waktu syuruk yang kita kenal. Yang ketiga, wa idas stawat hatta tazula, yaitu ketika posisi matahari itu lurus di atas kepala sampai bergeser. Jadi waktu duha itu bukan sampai zuhur Bu, bukan, tapi sampai kira-kira sebelum zuhur. Jadi waktu duha itu diperbolehkan sholat itu setelah terbit sampai nanti kira-kira ya sudah meninggi sedikit, sampai nanti kira-kira sejenak sebelum zuhur. Karena waktu matahari tepat di atas kepala itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah ini kalau dikonversi waktu saya masih ragu ya, tapi jenengan kalau memang sholat duha ya kasihlah setengah jam sebelum waktu zuhur, itu masih boleh insya Allah. Tapi kalau tinggal 5 menit sebelum zuhur itu sudah tidak boleh sholat lagi. Karena apa? Waktu yang dilarang sholat. Nah waktu matahari tepat berada di atas. Ya kalau mau hati-hati seperti itu, mau sholat duha mungkin terakhir ya sebelum setengah jam sebelum waktu zuhur, dikira-kira saja. Yang keempat, bahwa ba'da sholati al-asri hatta taghrub asy-syams. Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini juga konteksnya sama ketika sholat subuh tadi, subjektif. Kalau orang sudah sholat asar, ya berarti setelah sholat asar tidak ada sholat lagi. Adapun yang belum mengerjakan ya dikerjakan sesuai waktu dia mengerjakan. Afdhalnya memang pada azan, setelah azan langsung sholat. Kemudian yang terakhir, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha, ketika terbenam sampai sempurna terbenamnya. Di waktu maghrib itu setelah terbenam matahari, bukan ketika terbenam, karena waktu terbenam itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah ini secara ringkas kalau mau diingat-ingat, berarti kan ada 5 waktu, 3 waktu terkait matahari, yaitu ketika terbit, ketika terbenam, dan ketika matahari tepat di atas kepala. Adapun yang 2 lain terkait posisi ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib. Jadi 5, 3 terkait dengan posisi matahari, 2 terkait dengan kegiatan setelah sholat subuh dan sholat asar. Ini disandarkan oleh satu keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini mendengar Rasulullah itu bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tartafi as-syams wa la sholata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari itu meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah di sini secara definisi la di sini kalau dalam ilmu bahasa Arab menandakan larangan. Kemudian ada yang lebih soreh lagi, lebih jelas lagi dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sholati ba'dal 'asri hatta taghruba asy-syamsi wa 'anis sholati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams. Bahwa Rasulullah itu melarang
sholat setelah sholat asar sampai terbenam, begitu pula melarang sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Ada satu redaksi lain yang kemudian tambah menerangkan kondisi ini, diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, "Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an naqbura fihinna mautana." Ada 3 kondisi yang mana Rasulullah itu melarang kami untuk sholat di waktu tersebut atau menguburkan mayat-mayat kami di waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika posisi matahari itu terbit sampai naik. Wa hina yaqumu qa'imudz dhahirah hatta tamila syams. Dan ketika waktu seorang yang tidur siang itu bangun sampai matahari condong. Nah, ini maksudnya yang tadi, ketika posisi matahari berada di atas kepala tadi, ada istilah kita itu qailulah. Qailulah itu tidur sejenak untuk menyegarkan badan sebelum melakukan sholat. Nah, itu biasanya kalau tidur siang itu ya 5-10 menit itu. Sebelum sholat zuhur disebut qailulah namanya. Yang ketiga, wahina tadhayyufa asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari condong terbenam sampai terbenam. Jadi 3 waktu itu adalah waktu yang Rasulullah larang untuk melakukan sholat. Begitu pula menguburkan mayat. Di awal tadi redaksinya Imam Abu Suja menerangkan bahwa ada 3 sholat, ada sholat yang kemudian diperbolehkan karena dia memiliki sebab. Di sini dilanjutkan penjelasan beliau, wala yahrumu fi hadhil awqati minas shalawati ma lahu sababun mutaqaddimun alaihi. Tidak diharamkan pada waktu-waktu ini sholat karena memiliki sebab yang mendahuluinya. Wa min dzalika sholatul janazah, dan di antara sholat itu adalah sholat janazah. Nah, sholat yang memiliki sebab mendahulunya. Kemudian di antara yang lainnya adalah tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, seperti yang diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Salami bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Jika di antara kalian itu masuk masjid, maka sebaiknya melakukan 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, ini yang disebut sholat mutlak tadi, yang sholat yang tidak terikat oleh waktu. Kapanpun jenengan masuk masjid, walaupun di waktu yang dilarang sholat, maka ini tidak dilarang untuk melakukan sholat. Yang selanjutnya wasunnatul wudhu, sholat sunnah karena wudhu. Lamma ja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana keterangan ini datang dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal ketika sholat hajat. Beliau bersabda, ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amaltahu fil Islam. Rasulullah itu bertanya kepada Bilal, Bilal, kandakno aku dengan amalan yang berharga yang kamu lakukan dalam Islam. Jadi sebagai informasi tambahan, Bilal itu adalah salah satu budak yang berasal dari Ethiopia berkulit hitam. Ethiopia sekarang jika dibahas dari segi geografis masuk di Afrika ya, Afrika. Sebelah selatannya Mesir. Berarti kalau dari Laut Merah sebelah barat, sebelah baratnya Laut Merah.
Kalau dulu namanya Habasyah, sekarang namanya Ethiopia. Nah, ini menandakan dalam Islam itu tidak kemudian dibedakan kulit, derajat sosial, kemudian suku, golongan, kecuali keimanan. Dengan buktikan bahwa Rasulullah itu bertanya sesuatu yang kemudian meninggikan derajat Bilal. Sampai-sampai di sini nanti fa ini sami'tu daffan na'laika baina yadai fil jannah. Sesungguhnya aku itu mendengar derap selop sendalmu itu di surga. Orangnya masih hidup, sendalnya sudah masuk surga. Itu sendalnya doang Pak orangnya. Bajunya udah masuk surga, orangnya masih hidup. Luar biasa itu, gimana orang senengnya ya. Kita hidup paling berapa? Paling pol ya rata-rata orang hidup 60, 70, 80. Tapi ini masih hidup sudah dikabarkan surga. Padahal kalau dilihat dari historinya tadi, beliau sudahlah budak berkulit hitam, bukan orang Arab. Bukan orang Arab, Bilal bukan orang Arab. Tapi Allah muliakan beliau dengan masuk surga tadi karena amalnya, imannya, bukan karena statusnya. Kalau masuk surga karena status, Bilal tentu tak layak. Budak itu setengah manusia. Dia mirip barang, bisa diperjualbelikan dan menjadi hak milik. Itu budak itu. Alhamdulillah Islam memuliakan manusia, menghapus perbudakan dengan adanya beberapa kafaroh, denda dalam syariat. Ketika seseorang melanggar suatu hal, di antara dendanya adalah memerdekakan budak. Nah, ini hal yang menarik yang perlu kita simak. Kemudian beliau menjawab, ma'amiltu amalan arja indi. Ya Rasulullah, saya tuh nggak ngerasa melakukan amalan yang spesial. Biasa aja saya. Biasanya kalau ditanya, kok kamu keren banget sih? Kamu rahasianya apa sih? Nah, itu mungkin dalam rangka tawaduknya Bilal, saya nggak melakukan apa-apa Rasulullah, biasa aja amalan saya. Tapi beliau nambahkan, anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin lailat fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tahuru ma kutiba li an usalli. Menarik. Saya ini tidaklah ketika saya ini bersuci di waktu malam ataupun siang kecuali saya melakukan sholat setelah itu, kecuali pada saat saya setelah bersuci itu telah tiba waktu sholat wajib. Jadi kalau pada kondisi yang sholat tidak nabrak sholat wajib, beliau selalu melakukan 2 rakaat sholat. Nah, ini sholat yang dalam tanda kutip tidak dikajarkan Rasulullah, tapi divalidasi oleh Rasulullah. Namanya dalam Islam ditakrib, divalidasi. Nah, ini juga salah satu sholat yang bisa jenengan lakukan di waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Kemudian dalam penjelasan Syekh Mustafa juga, sholat yang bisa dilakukan ketika waktu terlarang adalah waqada'u sholatil faridah kanat au naflan. Mengqadha sholat wajib ataupun yang sunnah atau rawatib. Jadi dalam istilah fikih ini perlu kita pahami, yang namanya qadha itu adalah melakukan ibadah di luar waktu yang telah ditetapkan. Sholat maghrib ya sebelum waktu isya. Kemudian kalau dia dilakukan atau ditunaikan di luar waktu maghrib, itu disebut qadha dalam istilah fikih. Yang mendasari hal ini apa? Dalla ala dzalika qada'uhu sallallahu alaihi wasallam raka'atai dzuhri ba'dal 'ashri.
Suatu saat Rasulullah itu pernah melakukan sholat rawatib. Sholat rawatib kemarin apa, Bu? Sholat yang dilakukan mengiringi sholat fardu. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, ketika itu beliau mengqadha sholat zuhur, sholat rawatib zuhur pada waktu asar. Ceritanya, fasa'altuhu an dzalika Ummu Salamah radhiyallahu anha faqala. Jadi suatu saat Ummu Salamah itu menanyakan hal itu. Ummu Salamah tahu informasi bahwa loh kan nggak ada sholat di waktu ba'da asar. Kenapa kok Kanjeng Nabi sholat ba'da asar? Nah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah, ya binta Abi Umayyah. Ini juga untuk informasi biar jenengan tahu historinya. Ummu Salamah itu siapa? Nek jawabnya berarti itu ibunya Salamah karena Ummu Salamah. Nek Abu Salamah bapake Salamah. Yojane ora salah, tapi karpe mboten niku. Sinten Ummu Salamah niku? Wah, ada Butino. Sinten Butino? Ummu Salamah sinten Butino? Oh, ini berarti istrinya Abu Salamah, bener. Nah, ketika suaminya meninggal Abu Salamah, kemudian beliau dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Berarti istrinya Nabi. Nah, ini unik nih. Rasulullah itu ketika manggil istrinya ya macam-macam, dengan panggilan yang ya orang misal jenenge Reza, Bune Reza, orang yo kadang ya Humaira manggil Aisyah yang memiliki pipi yang kemerahan. Wah, kadang nyeluk dengan nama yang lain, misal kayak ini, ya binta Abi Umayyah, anaknya Abi Umayyah. Jadi kadang Rasulullah itu unik memanggil istrinya itu dengan sebutan-sebutan yang mesra, dengan sebutan-sebutan yang intim. Nah, itu bisa dipraktekkan. Jadi nek manggil itu ya divariasi itu. Ini Rasulullah ini manggil istrinya ya binta Abi Umayyah. Sa'alti an raka'atain ba'dal asri. Kamu nanyakan 2 rakaat yang aku tunaikan ba'dal asr. Wa innahu atani nasun min Abdil Qais. Nah, suatu saat itu Rasulullah itu didatangi oleh satu rombongan orang yang berada dari Abdul Qais. Fasyaghaluni 'ani raka'atain allataini ba'da zuhri fahuma hata. Karena urusan yang urgen tadi, aku belum sempat menunaikan 2 rakaat rawatib tersebut, maka 2 rakaat yang kulakukan ba'da asar ini adalah sebagai pengganti yang sering kulakukan ba'da zuhur. Nah, di sini satu hal yang menjadi catatan bahwa melakukan sholat di luar waktu sholat tersebut atau mengqadha tadi diperbolehkan pada waktu yang dilarang sholat. Maka ini menjadi satu keterangan, loh kalau Rasulullah aja mengganti menunaikan waktu sholat rawatib di luar waktunya dan itu diperbolehkan, maka mengganti sholat yang wajib itu tentu lebih utama. Maka misal orang tidur ba'da zuhur, tangi-tangi maghrib malah. Wah, pengalaman Zah. Berarti kan belum sholat zuhur sama sholat asar. Kapan menunaikannya? Ya berarti pas maghrib, walaupun matahari terbenam tadi tidak boleh sholat, ya dia tunaikan langsung sholat zuhur, langsung sholat asar. Begitu bangun, tanpa harus memperhatikan, loh kan nggak boleh sholat habis asar, nggak boleh sholat pas waktu terbenam, karena dia menunaikan hal yang wajib, yaitu sholat tadi, maka diperbolehkan.
Barangkali juga ada orang kemudian, wah baru sholat subuh, sholat eneh. Wah, ini mesti bar melu pengajian mudeng. Wah, rasa gumun. Jadi kita berkurang gumunnya karena pernah belajar. Wah, ini kok baru subuh ini sholat rakaat ini bid'ah, sesat. Jangan cepat-cepat. Barangkali dia kawanan bengi mau apa ya? Wah, bengi mau ngaji suwi nganti jam 1 ngatam ke Quran karena Ramadan misal, atau kayak mana? Kawanan, wah aku urung sholat tahajud tak ganti pada subuh. Ngeten nggih Bu. Tapi ampun bendinten, nek bendinten berarti lalai. Nek pisan-pisan nggih boten napa, tapi nek jenenge qadha kuwi bendina. Kuwi ora qadha, kuwi jenenge brekele niku. Lewer niku. Nah nek pisan pindho ora sengaja kemudian darurat monggo. Tapi nek bendina jenenge dilewer. Ngeten nggih Bu. Nggih. Oke, kita masuk ke pasal baru, yaitu tentang sholat jamaah. Faslun wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun. Pasal dan sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Jadi hukum menurut Abu Sujan, sholat jamaah itu adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Tapi itu bukan pendapat resmi dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamad atau resmi dalam mazhab adalah fardu kifayah lil muqim. Di sini dijelaskan oleh Syekh Mustafa juga, wal asahhu annaha fardun kifayatun fi haqqi rijalil al muqimin. Jadi secara pendapat resmi mazhab, sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah untuk orang-orang yang tidak safar atau mukim. Maksudnya gimana? Sak sido wayah iki nek ana sing wis sholat jamaah, berarti kewajibannya itu gugur. Tapi kalau satu sido wayah tidak ada yang menegakkan sholat jamaah sama sekali, maka semuanya berdosa. Itu pendapat dari resmi mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain, Pak Bu, fardu ain, setiap kepala wajib. Itu pendapat dari Imam Ibnul Munzir dan Imam Ibnu Khuzaimah, yang mana beliau itu dua maestro fikih mujtahid yang kemudian menisbatkan dirinya pengikut mazhab Syafi'i. Dari tiga hal ini, coba kita ambil satu keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya. Lamma rawahu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Amr itu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati tafdhulu sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah." Sholat jamaah itu utama, lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Maka kalau sesuatu itu hanya didasarkan dari hukum, ya kita kering sekali Bu. Maksudnya, wah sudahlah, nggak apa-apa nggak sholat jamaah karena itu sunnah. Tapi kalau ketika kita pahamkan diri kita bahwa sunnah itu definisinya ketika melakukan mendapat pahala, ketika meninggalkan rugi, ya kita akan sholat jamaah jika tidak ada halangan tertentu. Katakan kita tidak safar, kita dalam kondisi yang sehat, kita dalam kondisi yang memungkinkan, ya kita sholat jamaah. Jadi jangan sampai keterangan yang saya sampaikan ini menjadi pengendor kita. Hukumnya sunnah ora apa-apa, atau hukumnya fardu kifayah wis ana Pak Farid jamaah, wis rasa jamaah santai wae. Ora dosa, wis ana sing imam. Ya kan enggak gitu konsepnya. Konsepnya bahwa ini kemudian
tajam untuk diri kita. Oh ini kalau kita tidak sholat jamaah kan rugi gitu. Walaupun ini kembali ya, saya kemudian menggarisbawahi sholat jamaah ini konteksnya tidak hanya di masjid, tapi bisa di tempat yang lain. Walaupun derajat sholat jamaah yang dilakukan di masjid itu yang paling baik. Jadi definisi sholat jamaah itu tidak hanya di masjid. Mangko terus udah bener kayak berarti sholat jamaah yang sinetron kayak bener ngono ya. Sing ning sinetron kayak sholatnya bapak ibu ning omah kayak ya ora salah jane, tapi ya ora utama ngono ae. Ya kira-kira nek syuting don masjid rapatut kalau syutingnya ning omah. Kalau disebut sholat jamaah itu tidak terkait hanya di masjid, walaupun di masjid itu tentunya lebih utama. Ini jangan harus bisa menyaring gitu. Jangan kemudian yang saya sampaikan ditelan mentah-mentah. Saya menyampaikan secara hukum, tapi secara jenengan wong ibarat kata Gusti Allah sudah memberikan kemudahan kita untuk menggait pahala, meraup pahala. Kenapa kita tinggalkan sesuatu yang mudah bagi kita? Karena kita nggak tahu amalan mana yang Allah terima. Dan barangkali kita juga nggak tahu amalan mana yang Allah kemudian jadikan itu kunci masuk surga. Bilal itu kurang apa pengorbanannya? Disiksa oleh majikannya, ditindih dengan batu yang besar, dicambuk oleh mantan majikannya. Tapi ternyata yang menjadi kunci dia masuk surga, istiqomahnya dia wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Kita nggak tahu ternyata hal yang kemudian kita anggap sepele, bukan hal yang membuat kita itu perlu effort untuk melakukan itu, ternyata itu yang membuat kita kemudian dapat tiket masuk surga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, nasihat untuk saya sendiri juga, apapun yang kita ketahui sekarang punya nilai potensi pahala, jangan lakukan aja. Karena kita nggak tahu apakah itu ternyata porsi yang kemudian Allah ridhoi dan terima, ataukah ternyata yang sepele di mata kita besar di mata Allah. Jelas nonton ini? Iya jelas. Saya takut ketika saya jelaskan ini tadi kemudian gampang terus wah rasa jamaah nggak apa-apa. Ya jangan gitu juga. Jadi kita harus menilai ini dengan pandangan yang bijak. Terus saya aman buat niki. Kok hening niki nek kula aman to Pak? Atau karena kipas yang sangat nyaman nih Pak, hening gitu. Pak Haji Komar, sehat Pak Haji Komar. Nggih. Lanjut napa pripun? Lanjut. Pak Widodo, aman? Aman. Jane nek ngajine kan nih Pak, nek nggo buku niku oleh penak Pak. Dadi ketok nyatet, nek ngantuk kan ketok ora gerak tangane. Lah niki nek mboten nggih buku niki antara nyimak napa mboten niki nggih awang-awang niki. Tapi insyaallah nyimak semua ya. Niku sik jamin nih Pak. Selanjutnya, wa 'alal ma'mumi an yanwiyal i'timam dunal imam. Dan untuk makmum tadi adalah meniatkan bermakmum ketika berjamaah tanpa imam. Maksudnya gimana? Jadi ketika jenengan jamaah itu yang niat jamaah itu makmumnya saja. Imam tidak perlu niat menjadi imam. Jadi ketika sholat jamaah jenengan makmum niatnya makmum. Mboten niat imam. Imamnya ora kudu niat imam, tidak. Maka ada kondisi dulu Mu'adz nate jamaah kalih Rasul ten Masjid Nabawi. Kondur ten kampungnya imam le. Sholat yang pertama sifatnya wajib. Ketika beliau makmum sama Kanjeng Nabi, bermakmum di belakang Kanjeng Nabi itu wajib. Ketika balik ke kampungnya jadi imam itu hukumnya sunnah, sedekah istilahnya. Nah, di sini kan kemudian ada satu keterangan. Ketika makmum melakukan hal yang wajib, imam melakukan yang sunnah, itu sah sholat jamaahnya. Misal saya sholat rawatib, Reza tiba-tiba di belakang saya jadi makmum, dia sholat isya misal, sah nggak sholatnya Reza? Sah, sah. Berbeda niat antara makmum dan imam itu tidak memengaruhi keabsahan sholat.
Jadi nggak perlu takon iki mau sholat apa ya, pokoknya ya wah aku urung jamaah ketong jamaah melu, walaupun berbeda niatnya, walaupun berbeda sholatnya. Selanjutnya, wa yajuzu an ya'tammal khurru bil 'abdi wal balighu bil murahib. Bahwasannya boleh seorang yang merdeka menjadi makmum di belakang budaknya. Ini enggak ada sekarang budak. Tapi dulu Ibunda Aisyah bermakmum di belakang budaknya dan itu sah. Begitu pula wal balighu bil murahik, dan seorang yang balik bermakmum kepada anak-anak. Nah, kalau murahik di dalam istilah kontemporer itu ya remaja, mendekati masa balik atau pubertas. Nah, gampangnya kalau bahasa kontemporernya apa? Pubertas. Tahu nggak istilah pubertas? Tahu ya, puber. Nah, puber. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya adalah satu cerita yang mana ini dikisahkan oleh Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah itu datang ke kabilahnya Amr bin Ibnu Salamah, dan diceritakan di sini beliau pada saat itu berumur 6 atau 7 tahun. Rasulullah menjelaskan tentang sholat, kaza, pokoknya waktu sholat itu seperti ini, maksudnya waktunya kapan dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian ditanya yang paling banyak hafalan Qur'annya, dan ketika itu tidak ada orang yang hafalan Qur'annya lebih banyak daripada Amr bin Salamah. Maka ketika itu beliau kemudian didapuk untuk mengimami kaumnya atau kabilahnya. Dan ketika ditanya kenapa kok Amr bin Salamah ini hafalannya banyak, karena ketika itu beliau belajar dari para pedagang. Maksudnya ketika ada orang yang datang ditanya hafal Quran enggak, bisa ngajar Quran, belajar. Ketika ada orang yang datang pedagang, pernah belajar enggak, ngaji, belajar. Nah, di sini hal yang penting ya. Jadi beliau itu dulu kan kita konteksnya nggak ada tuh aplikasi Android, nggak ada internet, apalagi mushaf pun mungkin belum terkumpul seperti yang kita punyai sekarang, satu Quran. Jadi orang dulu kalau belajar ya tanya, Pak, pernah belajar Quran? Pernah. Surat nopo? Al-Ikhlas. Kulo belajar nggih? Belajar dihafal nggih. Ketemu lagi, Pak, pernah belajar Quran? Pernah. Surat nopo? Al-Humazah. Belajar lagi. Nah, si Amr ibnu Salamah ini hafal banyak Quran karena seperti itu tadi, ketika orang datang dia tanya belajar, ketika orang datang tanya belajar, dan itu adalah para pedagang. Yang maknanya Bapak Ibu sekalian, hari ini fenomenanya, dinamikanya berbeda. Dulu kenapa orang hafal Quran? Karena supaya bisa baca, supaya bisa tilawah, supaya bisa deres Quran. Lah nek ora dihafal piye maca Qurane? Wong Qurane ora ono. Wong zamane Utsman niku Quran niku enten 8 kopi, 8 buku mawon. Niku tersebar di 8 negara. Jadi sak negara menek siji Qurane. Bener-bener bentuk buku. Logikane nek wong ora ngapalke ora mungkin iso maca Quran. Ngoten lho. Lah saiki ora. Wong do maca Al-Qur'an sing akeh, terus maca iki sak ayat ping 30 gen apal, bar apal lali. Nah, ini kan kebalik. Jadi iki maca Quran ki kudu gen apal. Wong ngapal ki gen iso maca. Itu privilege. Hak istimewa penghafal Quran itu iso maos Al-Quran tembundi-mundi, numpak motor iso maca Quran, numpak mobil iso maca Quran. Ora nggo Qurane wis ning hati. Nah, ini jangan kebalik, Bu. Jadi wong maca Quran niku gene tok privilege iso maca Quran ning ndi-ndi, aja dibalik, maca Qurane sing akeh dihafalke bar kuwi dilombake lali pisan.
tanpa kemudian merendahkan satu dan lainnya, ini menjadi introspeksi. Jadi menghafal Quran itu biar punya privilege bisa baca Al-Quran dimanapun kita berada. Motongi daging rasa timbangane grusula karo maos Quran. Mbok ngamaos Quran karo motongi daging, mboten ana napa, wong ngapal. Nyapu rumah timbangane ngrasani tanggane kalih tilawah. Lah ngopo kok maca Quran karo nyapu? Hafal. Nyetir fokus mau nyetire, ora usah buka Quran karo maca Quran. Lah napa wis apal? Kan enak. Bahkan ini cerita menarik ini. Dulu ada namanya Allah Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Quraim Roji, salah satu ulama yang sepuh, kemudian beliau itu menguasai ilmu Al-Quran, ilmu qiraat. Jadi beberapa variasi baca Al-Quran beliau menguasai. Pada saat itu pernah berkunjung ke pesantren saya di Karanganyar, kemudian ditanya, Syekh, perjalanan dari Solo ke Karanganyar itu berapa? 2 juz. Ora jam, wis ora main, jam ora main. Syekh, perjalanan dari Jakarta ke Solo naik pesawat berapa? Oh ya 1 juz lah. Jenengan nek saged ngomongi ngeten niku jos tenan. Jadi perjalanan niku hitungane mboten jam mele napa? Quran, sane was Quran. Oh nek kula langsung mudeng. Wah, perjalanan Jakarta Solo 1 juz. Oh ya kira-kira 40 menit. Kira-kira 1 jam. Ikut asik nih Bu. Oke. Jadi maca Quran yang pas sholat esok dawa. Tur nek imame maca dawa ora kesel soalnya ngerti sing diwaca. Lah kan kadang kita itu nek wong imam kecapek kita dengerin bacaan imam kan antara dua. Capek karena kedawan apa capek karena orang mudeng sing diwaca. Tapi nek jenengan hafal itu tentunya lebih berakar berpengaruh ketika sholat, lebih khusyuk ketika sholat, lebih menikmati karena hafal dan paham. Oke, semoga alon-alon nek dereng 30 juz 30 dibalik mawon. Gitu. Nek dereng 30 juz 30. Nek dereng juz 30 kabeh yo setengah. Nek dereng setengah seperempate. Nek mboten yo minimal kan humazah biyen kae lho. Nah, gitu. Biyen niku stasiun tekan humazah niku wis bendinten diwaos, bendinten dadekke wirid, bendinten dadekke napa? Zikir. Niku pun sae insyaallah. Standare sido wae sae. Insyaallah. Nggih. Nggih, pun nggih, mungkin nang salat jamaah dilanjutke pekan depan mawon, kajenge tambah napa istilahnya mateng, kemudian khidmat. Nah, niki antarane sampun adzan dan juga supaya pembahasannya ini tidak terlalu singkat karena bab sholat jamaah ini ada beberapa hal yang kemudian akan saya berikan penekanan, terutama bab imam dan bab makmum. Siapa imam, standarnya seperti apa, kondisi-kondisi tertentu yang ideal seperti apa, jika tidak ideal bagaimana. Insya Allah jika memungkinkan kita bahas lagi di pekan depan malam Kamis insya Allah. Oke, matur suwun, semoga ilmu yang disampaikan manfaat, mendatangkan kebaikan untuk diri saya dan umumnya pada jenengan semuanya, diberikan istiqomahan untuk melaksanakan, mengamalkan dan konsisten, diberikan husnul khotimah, ketemu kalih kanjeng Nabi ing surga sing paling tinggi. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafarul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.